Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Dehari Rahayu, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang penyimpanan dokumen kepegawaian. Di sini saya akan membahas tentang pengertian, pemeliharaan dokumen kepegawaian, tujuan sistem penyimpanan, jenis-jenis sistem penyimpanan dokumen, prosedur penyimpanan arsip, dan peralatan atau sarana penyimpanan. Selanjutnya ada pengertian. Pengertian ada dua, yaitu pengertian dokumen dan pengertian dokumen kepegawaian. Pengertian dokumen yaitu semua informasi dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian kegiatan-kegiatan di masa lampau. Pengertian dokumen kepegawaian adalah kegiatan penataan dokumen kepegawaian ASN baik dokumen fisik maupun image dokumen dalam media yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah pemeliharaan dokumen kepegawaian. Yang pertama, biasakan menyimpan dokumen mengenai kepegawaian dalam tempat khusus. Yang kedua, aturlah letak penyimpanan dokumen sesuai kronologis tanggal masalahnya. Yang ketiga, pastikan dokumen ada di tempat aman. Yang keempat, jauhkan dari air, minyak, dan panas matahari. Yang terakhir ada taburkan kanver dalam rak atau lemari. Ada pula tujuan sistem penyimpanan. Yang pertama, agar dokumen dapat disimpan dan ditemukan dengan cepat. Yang kedua, menunjang terlaksananya penyusutan arsip. Yang ketiga, menjaga bahan-bahan arsip itu. Yang terakhir, memudahkan pencarian arsip jika sewaktu-waktu diperlukan. Selanjutnya, ada jenis-jenis sistem penyimpanan dokumen. Yang pertama, sistem abjad. Penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad berarti semua arsip berdasarkan abjad nama orang, organisasi, untuk mengindeks nama orang atau badan dalam rangka pemberian kode dengan abjad. Contohnya, yang pertama, nama orang yang tidak menggunakan nama keluarga diindeks seperti nama yang tertera. Misal, Supatman diindeks dengan kode S. Yang kedua adalah sistem nomor. Pada sistem ini, yang dijadikan kode adalah menggunakan urutan angka-angka sebagai pedoman. Untuk mengaturnya dan nomor yang ditentukan sendiri oleh unit organisasi yang bersangkutan. Nomor kode dibagi menjadi 3, yaitu yang unit pertama ada 2 nomor dari belakang yang menunjukkan nomor laci. Unit kedua, 1 nomor berikutnya yang menunjukkan nomor map. Unit ketiga adalah nomor sisa yang menunjukkan nomor surat yang disimpan. Contohnya 11435. Unit 1 nomor 35 menunjukkan nomor laci. Unit 2 nomor 4 menunjukkan nomor map. Unit 3 nomor 11 menunjukkan nomor surat. Yang ketiga ada sistem tanggal. Sistem penyimpanan arsip ini menggunakan salah satu sistem penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun yang mana pada umumnya tanggal dijadikan pedoman termasuk diperhatikan dari datangnya surat. Contohnya 03 1283. 03 dinyatakan tanggal, 12 dinyatakan bulan Desember, 83 dinyatakan tahun 1983. Yang keempat ada sistem wilayah. Dalam sistem ini, susunan dokumen atau arsip diatur berdasarkan judul nama wilayah atau daerah. Arsip-arsip yang akan disimpan, penyusunannya diatur menurut satuan wilayah atau daerah yang menjadi alamat surat. Arsip yang termasuk dalam satuan wilayah dihimpun dalam satu berkas, kemudian diurutkan menurut abjad. Contohnya, Indonesia, negara, Sumatera, provinsi, Liot, kabupaten, Muara Enim, ibu kota kabupaten. Yang terakhir ada sistem subjek. Sistematika penyimpanan adalah pembagian utama menunjukkan lacinya, pembagian pembantu menunjukkan guide-nya, pembagian lanjutan menunjukkan map-nya. Contohnya, untuk surat cuti tahunan dapat disimpan pada map dengan judul cuti tahunan. Map tersebut berada di belakang guide-nya yang berjudul cuti dan disimpan pada laci kepegawaian.
Selanjutnya, kita masuk ke materi prosedur penyimpanan arsip. Yang pertama ada memeriksa dokumen yang disimpan dan diperiksa apakah dokumen yang bersangkutan memang sudah layak disimpan. Yang kedua ada mengindeks suatu tanda pengenal berkas atau judul berkas. Mengindeks adalah proses menemukan kata tangkap dari suatu surat atau dokumen. Yang ketiga, mengode penggolongan dan pengelompokan arsip atas dasar persamaan masalah yang terkandung dalam arsip. Mengkode adalah memberi tanda pada surat dengan cara menulis kata-kata di atas kertas surat yang bersangkutan dengan tulisan tersebut. Petugas dapat menyortir maupun menempatkan surat sesuai dengan subjek yang benar. Yang keempat, menyortir. Mengelompokkan surat terlebih dahulu untuk memudahkan pekerjaan penempatan di tempat penyimpanan. Yang kelima, menempatkan dalam sistem subjek. Pengelompokan dokumen berdasarkan subjek. Penunjuk yang dipergunakan untuk map, laci lemari arsip, map owner, rak arsip, dan lain-lain. Yang terakhir ada materi peralatan atau sarana penyimpanan. Ada 8, yaitu map, folder, guide, filing cabinet, lemari arsip, rak arsip, rotary, dan yang terakhir kardex. Sekian penjelasan dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.